Kan contoh yang dinaskan di kitab. Meja punya kolong itu. Meja punya kolong, nggak ada ya meja yang nggak punya kolong. Ada nggak meja nggak punya kolong? Ada. Apa? Berarti itu nggak terjadi juga di dunia nyata. Yang di dunia nyata pasti kayak gitu. Tetapi akal kita masih bisa ngebayangin yang lain. Apa? Warna pelangi tadi. Saat ada pelangi melazimi, oh berarti dia melihat merah, kuning, hijau. Enggak juga, ada kemungkinan lain. Atau misalnya kalau mendung ternyata enggak, itu di nyata juga enggak terjadi. Mendung ternyata, apakah mendung pasti hujan? Ternyata ada mendung doang, udah angkat baju gue enggak jadi hujan. Di prank sama mendung. Tapi di Mesir enggak pernah terjadi. Alhamdulillah. Apa kira-kira contohnya? Hah? Gagal. Ya udah kita kembali ke gagal jadinya. Nggak memperluas contoh nanti kalian. Kucing mengeong. Iya, Kalau misalnya dikatakan tadi saya lihat kucing, oh berarti dia melihat yang sesuatu yang bisa ngeong nih. Akal masih bisa membayangkan kucing itu selawatan gitu kan. Lihat kucing lagi selawat, apakah loncat kita jadinya? Selawat dia. Kalah aku jadi. Ini jelas ya. Maksudnya itu adalah kelaziman yang dimana di dunia nyata pasti terjadi itu. Tetapi akal kita masih bisa infikakan kelaziman itu. Dalam artian adamul infikaknya itu hanya terjadi di dunia nyata. Atau langsung kita contohkan ke tadi itu kalau zumi sawat Nah, saat sawat sama gurab, apa yang menjadi lazim, apa yang menjadi malzum? Fikri, apa? Yang menjadi lazim apa? Sawat. Yang menjadi malzum? Gurab. Jelas ya? Jadi saat disebut gurab, langsung dia mendapati, wah berarti dia lihat sesuatu yang hitam. Tetapi saat tadi aku lihat sesuatu yang hitam, wah berarti lihat gagak ya? Enggak. Oh berarti lihat rambut orang. Oh enggak juga. Apa juga, banyak kan gitu. Berarti saat dia katakan tadi aku lihat sesuatu yang hitam, lazimnya banyak. Atau maksudnya kita nggak bisa melarikan kepada suatu lazim tertentu. Tapi saat dikatakan oh tadi aku lihat suatu yang suatu gagak gitu. Aku tadi melihat seekor gagak, berarti dia mengatakan oh berarti dia lihat suatu yang hitam. Ini jelas sampai sini? Atau tadi seperti luzumnya ngeyong kepada kucing gitu. Saat dia katakan tadi aku lihat kucing di bawah, oh berarti dia lihat sesuatu yang bisa ngeyong. Walaupun saat dia lihat kucingnya nggak ngeyong. Tapi kan kita setidaknya mengatakan sesuatu yang bisa ngeyong. Walaupun misalnya seperti kemarin saat dikatakan insan, oh berarti dia lihat sesuatu yang bisa qabil lil ilm. Walaupun saat kita lihat dia lagi tidur, kan nggak qabil lil ilm itu. Paham sampai sini? Tapi kita katakan sesuatu yang bisa qabil lil ilm. Atau sonatil kitabah kemarin itu, oh berarti sesuatu yang bisa menulis. Walaupun saat kita lihat dia lagi main game. Jelas ya? Ini kan gampang banget. Ini contoh yang gampang. Ini kan berarti kelazimannya, keterikatan antara sawat dan gurab itu hanya terjadi di dunia nyata. Dalam artian zihin kita masih bisa membayangkan ikatan mereka berdua ini lepas di dalam zihin. Jelas? Atau tadi kaluzumil ngeyong kepada kitun, seperti luzumnya mengeyong kepada kucing. Itu kan memang ikat banget. Dunia nyata kita nggak menemukan kucing yang tidak ngeyong gitu. Paham ya? Berarti saat dikatakan aku tadi lihat kucing, oh berarti kita memahami dia melihat sesuatu yang ngeyong. Kan kayak gitu. Itu keterikatan itu, kelazim itu atau adamul infikaknya itu hanya terjadi di dalam realita aja. Dalam artian akal kita masih bisa membayangkan kucing yang mengeyong tapi bersuara tetapi suaranya bukan ngeyong. Mengaum misalnya. Itu kucing juga, kucing besar tapi berkotek. Oke, jelas? Ada yang kurang jelas di sini? Berarti untuk memahami contoh ini kalian pahami dulu lazim yang kita pahami seperti apa.
Karena lazim yang dimaksud bukan lazim yang maksud. Paham? Lazim yang dimaksud itu adalah bukan lazim yang maksud dari awal. Karena kalau lazim maksud dari awal kita terjebak nanti di pembahasan yang lain. Ini jelas ya. Dalam artian saat dia katakan tadi saya lihat kucing, langsung memahami, oh dia memang lihat kucing, kita memahami gitu. Tapi dengan pemahaman itu tersirat kepada kita bahwasanya dia berarti melihat sesuatu yang bisa ngeong. Ini jelas ya. Bukan maksudnya dia hanya dengan ngeong-ngeong aja dia nggak lihat kucing, tapi dia bilang tadi saya lihat kucing gitu. Kucingnya nggak ada, ngeongnya doang yang dia maksud. Enggak, bukan itu. Karena itu nanti jadinya majas. Oke. Ini jelas, ada yang kurang jelas nggak di sini? Ya. Berarti ngeongnya tuh lazim. Ngeongnya itu lazim. Maksudnya penting. Maksudnya kucing. Dan nggak bisa dibalikan gitu. Nggak bisa. Kalau ngeong pasti kucing bukan ya? Nggak juga. Manusia bisa ngeong nggak? Misalnya ada di dapur hilang apa gitu misalnya, atau di dapur jatuh piring gitu. Oh ya. Siapa tuh ngeong? Apakah langsung kita melazim? Oh, pasti kucing nih. Enggak, kalau akal kita sehat enggak kayak gitu. Atau yang lebih aneh lagi, ada jatuh di dapur, siapa tuh? Kucing. Oh kucing, ya udah. Baru belakangan pikir loh, kucing kok bisa ngomong? Seperti sawalil gurab kan nggak bisa dibalik. Nggak ada luzumil gurab di sawat, nggak ada. Jadi di saat dia sebut hitam sama sekali kita nggak melazimi itu adalah gagak, karena banyak yang hitam. Tetapi saat disebut gagak dia melazimi yang hitam. Oke. Ini salah satu pembagian ya. Pembagian bi'tibaril mahal atau bi'tibaril ini pembagian lazim dari sisi di mana letak kelazimannya. Karena setelah ini kita akan membahas pembagian lazim bi'tibaril wuduh wal khofa namanya. Tentang jelas atau tidak jelasnya lazimnya gitu. Oke, ini jelas ya? Kalau contoh kalau zoom itu hikmah insan bisa ya? Kalau luzum itu hilil insan bisa? Bisa yang kharij. Bisa yang kharij. Karena kalau saat dikatakan, oh tadi aku lihat insan, oh dia langsung ngomong, oh berarti dia lihat sesuatu yang bisa dohik. Dohik dengan makna dohik ya, bukan dohik dengan surah dohik. Karena dohik dengan surah dohik selain insan bisa melakukan surah dohik. Kambing juga kalau dia tertawa bisa aja dia menunjukkan surah tertawanya. Ya Allah alam gimana nya? Kan saya bilang kalau bisa. Ada yang bisa contohkan? Tahu. Asli. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah ini ingat ya, pembagian lazimnya bi'tibari mahali luzum. Dari sisi letak luzumnya di mana? Berarti ini luzumnya hanya terjadi di dalam kharij atau adamul infikaknya hanya terjadi di kharij. Zihin masih bisa melepaskan infikak itu. Atau dalam artian di zihin nggak terjadi. Karena kenapa? Karena di dalam zihin bisa ngelepasin infikaknya. Selanjutnya adalah mahal luzumnya, terjadi luzumnya itu terjadi di dalam zihin dan terjadi di dalam realita. Ini baru kalau ini contohnya biasa terbatas banget. Karena kita susah banget di saat mau mengatakan yang realita kayak gitu, memang akal kita juga mengatakan itu. Nah, contohnya apa? Biasa yang di kitab-kitab itu dikatakan kalzumil zawjiyah lil arba'ah. Genap, bukan itu genap. Ini zaujiyah bukan pasangan ya. Genap. Nanti saya kena demo sama kaum wanita nanti. Pasangan itu melazimi harus 4. Enggak. Boleh sih. Ya memang boleh sih, tapi bukan itu. Bukan maksudnya akal itu memang nanti orang salah paham belajar mantik kan. Wah ternyata ngomong dia ke adiknya nanti, "Dek, ternyata akal itu melazimi pasangan harus 4 memang." Apaan coba? Makanya ini kalau kalian mengubah 4
boleh menjadi lisiptah misalnya. Lebih banyak lagi. Kok nambah gitu kan. Maksudnya apa-apaan? Ya udah, berarti minimalnya lilisnain. Berarti minimal pasangan itu 2. 1 mana cukup kan gitu. Nah, gitu. Apa-apaan ini? Ini namanya eksploitasi mantik ini namanya. Mantik penyalahgunaan. Promosi. Boleh sih. Oke, kita definisikan dulu zaujiyah itu apa, sehingga kok bisa dia menjadi lazim daripada arba'ah, atau kenapa dia bisa menjadi lazim daripada sitah, atau lazim daripada samaniyah, atau lazim daripada asyarah, atau minimal lazim daripada isnain. Zaujiyah itu apa? Ya, kita artikan genap enak ya, karena memang ada bahasa sendiri kita genap. Tapi kan genap itu apa? Gitu. Genap itu adalah setiap yang bisa dibagi 2 dengan posisi dunal inkisar, tanpa pecah. Pecah itu maksudnya tanpa menjadi bilangan pecahan gitu ya. Terus dengan posisi sama besar. Jelas? Bisa dibagi 2 dengan posisi sama besar tanpa pecah. 3 bisa bagi 2 nggak? Bisa. Tetapi imma posisinya tidak sama besar, kan kayak gitu. 3 bisa dibagi 2, yang 1 1, yang 1 2, kan kayak gitu. Tapi kan posisinya nggak sama besar. Atau posisinya sama besar, tetapi pecah. Jelas ya? Nah itu adalah definisi zaujiyah. Sehingga akhirnya kita bisa mengatakan zaujiyah aluzumu zaujiyah lil arba'ah. Saat disebut arba'ah langsung melazimi zaujiyah. Saat disebut sitah melazimi zaujiyah. Tetapi saat disebut zaujiyah apakah melazimi 4? Enggak. Bisa jadi lebih. Itu bisa jadi kurang. Berarti zaujiyah itu adalah yang bisa dibagi 2 dengan sama besar tanpa pecah. Ntar kalian kalau mencari definisi bahasa Arabnya memang kayak gitu juga tulisannya. Dikatakan bihaddi sawa atau bihadil siwa atau bihadil musawi gitu, dunal inkisar, dengan bagian yang sama besar tanpa pecah. Nah, sedangkan muqabil daripada atau lawan kata dari zaujiyah itu adalah fardiyah. Fardiyah itu apa? Fardiyah itu bukan tunggal. Jadi fardiyah ini bukan jomblo gitu ya. Fardiyah itu adalah kebalikan dari zaujiyah, berarti sesuatu yang tidak bisa dibagi 2, kayak gitu kan? Atau bisa, tetapi tidak sama besar. Atau bisa sama besar, tetapi pecah. Kan gitu jadinya. Berarti bisa dikatakan sesuatu yang tidak bisa dibagi 2 dengan sama besar dan tanpa pecah, kan gitu. Itu adalah fardiyah. Nah, fardiyah itu juga bisa menjadi lazim di saat disebut angka-angka yang ganjil. Misalnya kalzumil fardiyah lil wahid misalnya. Atau lil salasa atau lil khamsah. Jangan sampai sini. Oke. Terus di mana letak kelaziman di zihan dan di dunia nyatanya, kan gitu. Kalian membayangkan di zihan atau misalnya di dalam dunia realitanya, saya memiliki sesuatu yang disifati 4, yaitu spidol misalnya ada 4. Saya pisah menjadi 2 dan ternyata benar. Bisa dipisah 2, sama-sama posisinya sama, yang di kanan saya 2, di kiri saya 2, dan tanpa saya memecahkan sama sekali. Jelas ya? Itu kan berarti kelaziman itu memang terjadi di dunia nyata. Dan akal kalian juga bisa membayangkan itu. Dalam artian akal kalian nggak membayangkan sesuatu yang lain. Jelas sampai sini? Itu yang dinamakan dengan kelazimannya terjadi di zihan dan terjadi di kharij. Begitu juga satu. Begitu juga ganjil. Kalian kumpulkan sesuatu yang memiliki sifat ganjil. Jadi sejatinya angka itu nggak ada ya. Yang ada itu hanyalah sesuatu yang disifati dengan angka. Jadi 3 itu misalnya dikatakan saya punya 3 mangga. Mana 3-nya? Nggak ada. Yang ada mangga yang disifati 3. Atau mangga yang ada 3 buah gitu. Itu yang dinamakan dengan maqulatul kam.
kam itu nanti ima dia itu infisol, ima dia itu itisol lah, nantilah. Kalau kulihat angka itu nggak ada, itu yang dinamakan dengan amrun i'tibari. Itu nggak ada. Dibahas apa? Hanya secara iktibar aja. Nyatanya nggak ada. Dia itu hanya ada di dalam zihn aja. Kita hanya membayangkan sesuatu yang disifati tiga. Tiganya itu nggak ada. Yang ada itu hanyalah sesuatunya aja. Gitu. Saat dikatakan saya punya 10 HP, 10-nya mana? Saya mau 10-nya aja, HP-nya nggak mau, nggak bisa. Itu permintaan yang mungkin kalau misalnya orang udah belajar mantik, ntar ngidamnya makin aneh-aneh gitu kan. Mau beli 10 sate tapi mau 10-nya aja, nggak mau satenya. Bingung langsung suami ada. Apaan ini ngomongin ini gitu. Punya sumber tutup. Ini jelas, ada yang kurang jelas ya? Itu yang dinamakan dengan luzumnya itu terjadi di dalam zihan. Karena kita memang membayangkan kalau sesuatu itu disifati 4, maka berarti sesuatu itu bisa dibagi 2 dengan posisinya sama besar dan tanpa ada yang perlu dipecahkan. Itu akal kita langsung mengatakan gitu. Dan juga ternyata di dalam realitas saya membuktikan ini 4, saya bagi 2 ternyata benar bisa dibagi 2. Sama besar ternyata benar sama besar, dan tanpa ada yang dipecahkan ternyata benar. Itu yang dinamakan dengan berarti luzumnya memang terjadi di dunia nyata dan terjadi di zihin, di akal. Nah, ini agak sedikit berat ya dari yang ini ya. Yang pertama kan enak. Oh gitu. Iya sih, akal memang nggak lazim, udah. Tapi kalau yang ini kan perlu ditatbikan di dalam akal dan perlu ditatbikan di dalam realita. Iya. Yang terakhir itu nanti kalian memahami contohnya itu. Makanya saya mengatakan ada madkholnya untuk memahami contoh yang terakhir. Sehingga langsung dijelaskan makin bingung kalian. Kenapa gini masih bertanya-tanya? Tapi kalau madkholnya dijelaskan maka itu memudahkan. Ada yang kurang jelas di sini? Ya? Kaluzumil hamlilkum. Akal kan bisa ngebayangin itu terjadi kepada laki. Iya, iya. Kalian bisa ngebayangin gitu. Laki-laki hamil. Akal bayangin aja, bisa. Imajinasi kita luas kok. Astagfirullahaladzim. Di realita. Oh, tadi maksudnya contoh yang ini. Yang ini enggak. Karena itu enggak terjadi di zihan. Zihan kita bisa ngebayangin hamal itu tidak terjadi di dalam melainkan selain juga bisa hamal gitu. Ya kalian nggak usah mikirin ya. Nanti pikirin gimana ya kalau bapak saya ngelahirin ya. Kan kayak gitu. Atau gimana kalau misalnya Anwar ternyata lagi hamil 8 bulan. Selamat Anwar. Butuh susu prenagen kan. Atau nanti ngebayangin gimana nanti kalau misalnya iklan susu hamil ternyata lelaki gitu. Ya. Berotot gitu ternyata hamil. Kan kayak gitu, nggak usah diperluas. Tapi untuk contoh kesini masuk ya? Contoh konkret masuk, karena di dalam realita kita nggak mendapati selain itu. Gitu. Yang hamil itu hanya sesuatu yang berjenis kelamin wanita, khorid. Tetapi di dalam akal, saking bebasnya akal kita bisa ngebayangin sesuatu yang lain. Kalau ini kita nggak bisa ngebayangin yang lain, akal kita. Jadi di saat disebut 4, akal kita 4. Wah, akal saya mau fardiyah lah. Tetap nggak bisa juga. Karena definisi zaujiyah itu, definisi fardiyah itu tidak bisa memenuhi 4. Jelas? Kan akal kita misalnya fardiyah udah didefinisikan yaitu sesuatu yang tidak bisa dibagi 2 dengan sama besar dan tidak pecah, kan kayak gitu definisinya. 4. Oh, saya mau mendefinisikan, mau membayangkan 4 itu adalah fardiyah, tidak bisa juga. Karena nyatanya memang 4 itu bisa dibagi 2 dengan sama besar dan tidak pecah. Nggak bisa kita ini kan memberikan luzum yang lain. Ya, kayak gitu. 4 sisi dengan persegi loh. 4 sisi dengan persegi bisa, karena akal itu nggak ada yang lain. Misalnya kelaziman bahwasanya 5 kali 5 itu 25. Di dalam realita saya buktikan ada suatu 5, ada 5 kali saya hitung semua memang benar 25. Akal kita juga mengatakan seperti itu. Gitu. Tapi itu kan udah perluasan. Matematika semua. Ya matematika semua jadinya. Makanya dikatakan matematika itu ilmu pasti. Kenapa ilmu pasti? Karena hasilnya pasti. Walaupun misalnya komanya sedemikian rupa itu pasti itu komanya itu.
Yang paling menyebalkan itu misalnya soalnya itu choice 4, udah capek cari, nggak ada di pilihannya. Udah bingung, lo kok nggak ada di pilihannya Pan nih. Akhirnya jalan ujung-ujungnya apa? Cari yang terdekat. Ini yang terdekat ini aja. Rupanya salah. Karena ya itu yang dikatakan matematika itu juga ilmu akal, ilmu pasti. Fisika itu juga ilmu akal, ilmu pasti. Maka sekarang kenapa semuanya itu bisa dengan tolak ukur yang pasti? Karena itu dengan dengan perhitungan yang pasti semua. Jadi misalnya kan kita di sini ada anak-anak IPA ya. Kan misalnya kita membahas kalau misalnya lalat itu ngelewatin ke sini dengan kecepatan angin seperti ini, maka berapa kecepatan lalatnya? Ya, kayak gitu. Ngapain kita bahas lalat coba kan gitu misalnya. Tapi itu adalah menunjukkan bahwasanya kalau hitungannya pas, maka kecepatan lalatnya pasti benar. Gitu. Jadi misalnya orang mau nendang bola misalnya kemana gitu, kalau kecepatan anginnya sekian kayak gitu, dengan tendangan sepersekian detik kan kayak gitu misalnya. Itu kalau hitungannya pas, maka pasti ke arah yang yang diperhitungkan. Makanya seorang sniper itu dia bukan sekedar cuma lihat aja pas ini bidik, enggak, tapi dia memperhitungkan kecepatan angin, memperhitungkan jarak, memperhitungkan kecepatan mesin dia seberapa itu. Makanya mereka itu sangat hebat banget secara perhitungan. Bukan perhitungan ini ya, bukan perhitungan orang gimana? Kalau kaidah namun juga dia kaidah, tapi banyak khilaf. Itu nggak bisa dibuat. Nggak bisa. Kalau ada khilaf ya lebih nggak bisa lagi lah. Yang tidak ada khilaf aja, nggak ada khilaf ya, bahwasanya yang hamil itu hanya wanita, nggak ada khilaf kan? Itu aja nggak bisa dipasang di sini. Karena akal kita masih bisa membayangkan yang lain. Apalagi ada khilaf. Kalau ada khilaf di sini pun nggak bisa dipasang. Kenapa? Karena di realita nggak terjadi juga luzumnya. Jelas? Misalnya tadi mendung itu melazimi hujan. Dunia nyata juga nggak terjadi gitu. Sehingga akhirnya luzum itu nggak bisa kita pasang fil khorid juga. Karena di khorid nggak terjadi luzumnya itu. Dalam artian masih jawazul infikak, masih mumkinu takhallufihi atau yumkinu takhallufuhu, masih bisa berpisah. Oke, jangan terlalu lama di sini. Ini yang membingungkan soalnya. Kita sini. Mana-mana nanti. Mana-mana nanti. Ini soalnya masih ada satu taksim lagi. Fizihan fakot contohnya adalah biasa. Kaluzum Iya, sudah sejam. basor. Iya. Kalian tahu basor? Penglihatan. Kalian tahu amat? Ini bukan gelap ya. Siapa yang matiin lampu nih? Itu kan sekarang candaan-candaan sekarang itu udah makin out of the box. Kayak ada, saya lihat itu ada kata-kata kan sekarang semua naik. Beras naik, apa naik gitu kan. Tiba-tiba yang turun apa? Nggak bisa. Maksudnya tiba-tiba kiamat gitu. Beras naik, minyak naik, BBM naik, tiba-tiba yang turun nggak bisa. Lu, kok udah turun? Belum siap ini gitu jadi. Gelap pasti. Itu ya Allah. Itu siapa yang nemuin job-job seperti itu tuh? Kayak udah pede banget ya ngadapin kiamat. Tiba-tiba itu nggak bisa. Oke. Kita sebelumnya udah membahas tentang ada yang namanya nakidon, ada yang namanya jiddan. Nah, ini adalah part selanjutnya dari pertemuan kedua. Ada yang dinamakan dengan al-adam Ini sana. wal malakah. Kembali kok makalah jadi. Makalah. Adam wal malakah secara afrod itu memiliki kesamaan afrod dengan nakidon, tetapi secara pemahaman dia itu memiliki perbedaan. Al-adam wal malakah. Adam itu artinya Adam, jelas lah Adam, kalian tahu lah Adam itu kan ketiadaan. Malakah itu artinya adalah tetapi nggak semua ketiadaan yang dimaksud Adam, melainkan yang dimaksud Adam itu adalah Adam mulsin malakah ini, atau biasa dikatakan
al malakah wa adamul malakah gitu. Nama diksi lainnya, atau dikatakan al malakah wa adamuhu Takinya. Nakidon. Oh, nakidon. wa ada Nakidon sama tidak. Ova baru dengar kata-kata Enggak. Tadi kan Enggak jelas apa? ya. Jadi, Oh. Itu. Atau diksi lain adalah malakah wa adamuhu. Apa yang dimaksud itu? Nah, di saat sesuatu disebut wahada yadullu ala adamil malakah, kayak gitu. Ini adalah suatu konsep. Konsep untuk apa? Konsep untuk kita memahami lazim sesuatu adam yang dimana melazimi kemalakahan adamnya itu tadi. Jadi makin ini ya. Ini kembalikan semua zihannya ya. Zihannya masih standar ya. Oke. Adamul malakah itu adalah suatu konsep yang saat kita mengatakan adamnya sesuatu, itu kenapa adam? Karena dia itu tidak memiliki kemalakahan sesuatunya itu. Misal saya katakan gini, buta. Kok langsung gelap gini? Jangan buta deh, dan terlanjur Bedanya. Bedanya. kenapa makin gelap jadi? Tapi kan contohnya memang melihat dan buta. Iya. Ya enggak apa-apa Ustaz. Gak apa-apa. Tapi kalian jangan membayangkan Uncle Coki ya. Iya. Buta. Dia keluar loh. Buta itu adalah suatu lafaz yang bermaksud yang memiliki makna ketiadaan penglihatan. Jelas? Kan dikatakan, oh ini buta, berarti dia nggak bisa melihat. Jelas ya? Tetapi ketiadaan penglihatan itu melazimi bahwasanya ini lafaz ini ditempelkan kepada yang sesuatu yang seyogyanya bisa ada. Misal, buta ini hanya ditempelkan kepada sesuatu yang tidak memiliki penglihatan. Jelas? Yang seharusnya dia itu bisa memiliki penglihatan. Oh. Itu yang dinamakan dengan buta ini mengarah kepada Adam, yang dimana Adamnya ini adalah adamul malakah, yang seyogyanya dia bisa memiliki malakah dari Adamnya itu. Fokus. Buta itu kan lafaz Yuk. mengarahkan kepada tidak memiliki penglihatan. Berarti buta itu ditempelkan kepada sesuatu yang tidak memiliki penglihatan. Kan kayak itu. Berarti kan dia ya dulu ala adamil malakah. Kepemilikan apa? Kepemilikan penglihatan. Berarti adamul malakah berarti adam dari kepemilikan penglihatan. Yang dimana dengan buta itu yaitu adamul basor. Kan gitu. Jelas ya? Buta itu adalah suatu lafaz yang ditempelkan kepada sesuatu yang tidak memiliki penglihatan, yang dimana sesuatu ini tadi yang ditempelkan lafaz buta seyogyanya bisa memiliki penglihatan. Seyogyanya jelas? Seharusnya. Berarti misalnya Ustaz, si A itu buta, padahal seharusnya si A itu bisa melihat gitu. Bentar, jangan di itu dulu. Sehingga akhirnya saya dengan lafaz ini kan buta ini adalah lafaz Adam yang ya dulu ala adamil malakah. Jelas? Dengan lafaz ini bisa nggak saya tempelkan kepada dinding? Enggak. Kenapa? Bisa. Karena dinding ini nggak memiliki malakah terhadap ketiadaan si buta. Jelas? Tetapi buta bisa nggak saya tempelkan kepada kucing? Bisa. Ditempelkan kepada manusia? Bisa. Ini jelas. Oke. Nah, ini yang dinamakan dengan adamul malakah, al-adam wal malakah. Gitu. Ketiadaan sesuatu saat ditempelkan kepada, atau sesuatu saat ditempelkan kepada ketiadaan kepemilikannya, yang dimana seyogyanya atau seharusnya dia itu bisa memiliki ketiadaannya itu. Seperti buta ditempelkan kepada seperti ama misalnya, ditempelkan kepada adamul basor min sya'nihi ayyubsor, kepada sesuatu yang sejatinya dia itu bisa melihat. Sehingga akhirnya kita nggak bisa menempelkan buta kepada dinding. Tapi kita bisa mengatakan dinding ini tidak melihat, tidak memiliki penglihatan. Bisa nggak? Bisa.
Tetapi bisa nggak kita tempelkan, oh berarti dia buta? Enggak. Nah ini titik ini nanti berbeda dengan nakidon. Nakidon itu berlaku pada semua adam malakah. Dalam artian adam wal malakah itu semuanya nakidon karena sesuatu sama adamnya. Tetapi tidak semua nakidon itu adalah adam wal malakah. Hubungannya seperti itu nanti jadi. Oke, coba kalian renungkan. Sehingga, ada yang kurang jelas sebelum saya tatbikan ke contohnya. Ya? Kenapa tadi dinding bisa melihat? Kenapa dinding bisa melihat? Nggak bisa. Tidak bisa melihat. Nah, ya sudah. Iya, maksudnya dinding memiliki penglihatan nggak? Enggak. Dalam artian kita bisa nggak menafikan penglihatan dari dinding? Jadi gini misalnya saya katakan, dinding memiliki pendengaran nggak? Nggak. Bisa dinding nggak memiliki pendengaran, bisa nggak saya menafikan pendengaran dari dinding? Bisa. Saya menafikan. Bisa. Menafikan bisa. Tetapi saya tempel lafaz penafian pendengaran ke dinding bisa nggak? Lafaz yang khusus? Bisa. Yaitu apa? Tuli. Jelas? Saya bisa menafikan pendengaran dari dinding karena memang dia nggak memiliki pendengaran. Tetapi saya nggak bisa menempelkan lafaz dari penafian itu secara khusus. Nah, lafaz dari penafian itu secara khusus itu yang dinamakan dengan adamul malakah. Dari titik ini bisa ngebedain antara adamul malakah dengan sesuatu sama nakidnya. Tadi saat saya katakan dinding ini tidak mendengar, gitu. Itu adalah nakid daripada mendengar. Tetapi saya nggak bisa menempelkan dinding ini tuli. Wah, dindingnya nggak mau merespon perkataan saya, berarti dia tuli. Nggak bisa kita tempelkan. Kecuali di dalam sastra misalnya, dunia pun membisu, kan kayak gitu kan dalam sastra. Waktu berhenti ya, ada aja. Arwan berbicara, laut pun membungkam. Wah, apa ya? Ada sastra. Ya, kalau rumput bergoyang benar. Tapi kalau goyangannya itu diciptakan sendiri nggak benar. Goyang sama sesuatu yang lain. Angin menggigil. Tadi saya adamnya itu bisa kembali ke yang punya malakah. Iya, itu yang dinamakan dengan adamul malakah. Adamul malakah itu adalah suatu lafaz yang ditempel kepada adamil malakahnya itu sendiri, yang dimana min sya'nihi dia bisa memiliki malakah itu. Lafaz khusus, bukan ininya, bukan nakidnya. Beda tadi saat saya mengatakan dinding ini tidak berbicara, itu benar karena nakid dari berbicara adalah tidak berbicara. Saya nggak bisa menempelkan dinding berbicara karena dinding memang tidak bisa itu. Tapi saya bisa menempelkan dinding ini tidak berbicara. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kebicaraan gitu. Dia tidak memiliki kebisaan untuk berbicara kan gitu. Tetapi kalau saya menggunakan lafaz khusus untuk mengatakan tidak bisa berbicara kepada dinding, nggak bisa. Karena lafaz khusus itu hanya diperuntukkan untuk sesuatu adam yang seyogyanya dia memiliki malakah. Sehingga akhirnya saya nggak bisa mengatakan dinding ini bisu, enggak. Bisu itu hanya lafaz khusus yang ditempelkan kepada sesuatu adam. Adam apa maksudnya? Yang dimana tidak memiliki pembicaraan. Min sya'nihi ayyatakallam. Yang dimana seyogyanya atau seharusnya dia bisa ngomong. Karena apa? Karena dia manusia. Jelas? Gimana Rahmat? Masih kayak pandangannya pandangan Tarif begitu tuh. Yang bahasa Arabnya gitu. Tarifnya? Ya, dari Ada Adam itu minta ibaratnya yang ya, enak disimpulkannya. Waduh, kalau ibarat ntar kalian makin bingung lagi. Yang tadi yang ibarat yang Oh, atau bahasa obat. kan dikatakan adam wal malaka. Adam wal malaka itu adalah suatu lafaz yadullu ala adamil malakah min sya'nihi ayyamlik. Lafaz yang ditempelkan yang memiliki dalalah kepada keadaman malakahan atau ketidakberbilikan yang min sya'nihi yang seyogyanya dia bisa memiliki. Min sya'nihi ayyamlik. Di kitab ini ada yang pakai kitab Asyahnya Bilal, apa Asyahnya Bilal? Siapa? Ada bawa? Nggak bawa. Oh, nggak bawa. Kalau di Takisan ada. Di mana? Tapi ini jelas ya, maksudnya konsep ini. Ini adalah suatu konsep yang menjadi madkhol untuk memahami contoh ini. Saya belum jelasin contohnya loh.
Saya belum jelasin contohnya, tapi saya jelasin konsep madkholnya dulu agar saya jelasin contohnya kalian paham. Oke, ada yang kurang jelas di sini? Berarti kan antara buta sama melihat. Nah, buta ini kan berarti ketiadaan melihat. Yang dimana ketiadaan melihat ini bisa kita tempelkan kepada sesuatu yang min sya'nihi melihat, yang seyogianya bisa melihat gitu. Maksudnya lafaz dari buta ini tadi. Tetapi lafaz ini gak bisa kita tempelkan kepada sesuatu yang ketiadaan melihat, yang min sya'nihi memang tidak bisa melihat. Gak bisa. Itu yang dinamakan dengan adam wal malakah. Hanya saja lafaz ketiadaan melihat, lafaz ini ya, bukan butanya. Lafaz ketiadaan melihat bisa kita tempelkan kepada sesuatu yang memang dia nggak bisa melihat. Ketiadaan melihat bisa saya tempelkan kepada dinding. Saya katakan dinding ini tidak memiliki penglihatan, bisa. Tetapi kalau saya katakan dinding ini buta, nggak bisa. Karena buta itu hanya lafaz yang ditempelkan kepada adamul malakah min sya'nihi ayyumlik atau min sya'nihi ayyamlik. Oke, jelas? Nah, sehingga akhirnya dicontohkan apa di sini ya, baru kita masuk ke contohnya. Ini adalah madkhol tadi untuk memahami contoh ini. Fi dzihni faqat, yaitu seperti lazimnya basar lil ama. Kalau misalnya tadi misalnya saya tadi mau datang darus, terus saya katakan tadi saya lihat sesuatu yang buta di sana. Kalian ngebayangin, oh berarti lihat tuk-tuk. Apakah membayangin kayak gitu? Enggak. Pasti kalian akan membayangi, oh berarti ini sesuatu yang sejatinya bisa melihat. Entah itu kucing, entah itu guguk, entah itu manusia. Ala kulli hal berarti dia melihat sesuatu yang bisa melihat. Jelas? Tetapi penglihatan dan kebutaan apakah nyatu di dunia nyata? Enggak. Penglihatan dan kebutaan apakah nyatu? Enggak. Dia disifati dengan buta, tapi dia juga disifati dengan melihat. Enggak. Jelas sampai sini? Sebelah. Enggak gitu juga. Bukan. Ini memang bisa melihat tamaman, memang tidak bisa melihat tamaman. Merasa sebelah-sebelah. Enggak ada dispensasi di dalam akal. Ini kalian jelas ya? Makanya itu dikatakan kaluzumil basar lil ama. Gitu. Apa yang menjadi lazimnya? Lazimnya basar. Berarti tadi saya mengatakan ma'alish, tadi saya misalnya saya mengatakan kepada kalian, saya tadi melihat sesuatu yang buta. Langsunglah kalian oke, kalian memahami buta gitu. Tetapi secara iltizam masuk ke dalam makna kepada kalian, oh berarti beliau tadi melihat sesuatu yang sejatinya bisa melihat. Jelas? Tetapi penglihatan dan kebutaan nggak ada di dunia nyata nyatu, nggak nempel dia. Itu beda. Orang yang buta ya nggak bisa melihat, orang yang melihat ya nggak buta. Jelas? Nah, ini kalau kalian pahami tentang konsep al-adam wal malakah, kalian memahami bahwasanya al-adam itu yalzum alal malakahnya itu tadi sendiri. Al-adamnya. Sehingga saat saya katakan buta, kalian langsung membayangkan, oh berarti baru melihat sesuatu yang bisa melihat. Atau saya mengatakan, tadi saya melihat sesuatu yang tuli di sana. Kalian langsung membayangkan, oh berarti ini sesuatu yang sejatinya bisa mendengar. Karena kalian nggak mungkin membayangkan, oh berarti beliau lihat tuk-tuk. Nggak mungkin, aneh banget itu. Kalau kalian nggak memahami konsep al-adam wal malakah, bingung banget kalian memahami contoh ini. Bagaimana bisa basar lazim lil ama itu gimana konsepnya gitu. Makanya saya kasih madkhol dulu, yaitu al-adam wal malakah, yang dimana itu menjadi madkhol untuk kalian memahami contoh ini. Tadi berarti yang buta tadi tamamul buta ya? Iya, memang buta. Karena kan orang setengah buta nggak kita katakan buta, tetap kita katakan dia bisa melihat. Oh, maksudnya. Dalam artian dia masih memiliki penglihatan. Ya. Berarti adam wal malakah ini sama dengan dzihni faqat. Iya, memang. Itu adalah suatu kelaziman fi dzihni faqat. Jadi contohnya itu kalian bisa mencontohkan apapun sesuatu dengan adamnya, yang dimana adamnya ini min sya'nihi ayyumlik. Contoh apapun, misalnya apa? Contoh antara berbicara sama bisu, atau mendengar sama tuli gitu, atau berjalan sama, wah itu berjalan apa ketiadaan berjalan itu? Oh ini juga nggak merangkap, maksudnya
nggak punya kaki gitu misalnya. Pincang itu orang berjalan juga. Ini memang nggak punya kaki, pakai kursi roda misalnya. Masih pakai musawi nakit. Iya, berarti dia pakai musawi nakidnya. Konsepnya sama dengan nakidon, tapi nggak semua nakidon itu adalah adam wal malakah. Berarti dia itu menggunakan musawi nakidnya. Jadi ada mau malakah pun musawi nakit. Dia menggunakan musawi nakidnya. Jadi mana musawi nakidnya ini hanya ditempelkan kepada sesuatu yang sejatinya bisa memiliki. Ya. Jadi pakemnya itu ketika dua hal yang itu nggak bisa terjadi sekaligus dalam dunia nyata, hanya bisa terjadi di akal aja. Iya, di akal itu melazimi dia. Di dunia nyata nggak bakal Di dunia nyata nggak bakal ada. Maksudnya kan kita fokus lagi kepada makna lazim itu adalah adamul infikar, kan gitu. Ya. Nah, ini di akal pasti melazimi banget, nggak pisah ini. Jadi saat dikatakan tadi saya melihat sesuatu yang tuli, akal langsung nempel kepada berarti ini sesuatu yang bisa dengar ini, gitu. Itu nempel banget akal itu. Tetapi di dunia nyata nggak ada tuli dan pendengaran nyatu itu nggak ada gitu. Kepemilikan pendengaran dengan ketidakmilikan pendengaran itu nggak nyatu. Itu pasti beda. Orang yang tuli yang nggak mendengar, orang mendengar yang nggak tuli, kayak gitu. Makanya bahasanya biasa dikatakan min sya'nihi, sesuatu yang seyogianya. Apa ada hubungannya sama yang melarang istimewa nakidon itu? Melarang? Iya, benar. Nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Karena itu adalah sesuatu dengan nakidnya nggak bakal terjadi. Berarti yang kemarin yang hidup dan mati itu, misalnya saya habis lihat orang mati. Jadi itu waktu ya dulu ala adamil hayy. Iya, maksudnya dulu. Misalnya tadi saya melihat sesuatu yang mati di sana, berarti langsung kita melazimi bahwa dia berarti melihat sesuatu yang sejatinya bisa hidup. Karena kita nggak bisa menempelkan mati kepada dinding. Karena dinding itu memang sejatinya nggak hidup. Kita bisa tempelkan mati kepada pohon. Tadi saya melihat sesuatu yang mati, berarti kita langsung melazimi, ini imam pohon, imam hayawan ini. Karena sesuatu yang memiliki kehidupan dua itu doang. Yang jism itu nggak memiliki kehidupan, gitu. Jism maksudnya jism selain yang nami ya. Nggak memiliki kehidupan. Jism nami itu tadi. Oke. Ada yang kurang jelas, Mas Ian? Kalau diartikan ini Ustaz, kalau zumul basari min ama buta melazimi basar. Bukan Jadi yang setelah luzum itu menjadi lazimnya. Kayak tadi ini, satu melazimi genap, satu melazimi ganjil, bukan ganjil melazimi satu. Jadi saat disebut satu, maka langsung datang lazimnya yaitu ganjil. Saat disebut empat, datang lazimnya yaitu genap. Saat disebut huruf, datang lazimnya yaitu hitam. Bukan dibalik, bukan saat disebut hitam datang huruf, bukan. Karena saat disebut hitam, banyak lazim yang datang. Tetapi saat disebut huruf, yang datang hanya hitam. Tapi basor itu lazim. Basor itu lazim. Intinya setelah kaluzum, itu yang menjadi lazimnya. Oke, masih ada yang kurang jelas? Berarti itu koid ilholiknya nggak ada tuh gara-gara nggak semua orang itu buta gitu yang melihat di realitas. Nggak semua orang. Karena kebutaan dan penglihatan nggak ada di dunia nyata, itu nyatu. Tapi di akal nyatu. Di akal nyatu. Nyatu dalam artian melazimi di dalam akal. Nggak terpisah dia di dalam akal itu. Saat kita katakan buta, wah ini akal kita langsung mengatakan ini sesuatu yang bisa melihat ini. Berarti kebutaan itu nyatu di dalam akal dengan penglihatan. Di fakta nggak ada, buta sama itu nggak ada. Setelah luzum tadi lazim. Setelah luzum menjadi lazim. Ini semua kata-kata yang setelah luzum menjadi lazimnya. Berarti di dalam fi'il faqat basor itu adalah lazim, di dalam fi'il qarid faqat sawat adalah lazim, di dalam fi'il wal qarid zaujiyah adalah lazim dan fardiyah adalah lazim. Ini menjadi malzumnya. Malzum itu kan yang dilazimi. Saat malzum disebut lazim datang. Oke, masih ada yang kurang jelas? Kalau udah jelas kita hapus semua.
Oke, tolong dihapus siapa? Hapus selain judulnya ya. Dalatul Iltizam sama bi'tibari luzum. Nggak tahu. Udah. Ya. Kalau Habib bisa nggak San? Kalau melazimi ini kan Kan hidup satu. bukan hidup, definisi hidup yang asli. Hidup itu kan maksudnya bercahaya di situ. Atau hidup itu maksudnya syabol. Syabol itu maksudnya diaktifkan. Bukan hidup memiliki nyawa. Jadi nanti kita katakan apa definisi hidup gitu. Bukan hidup itu yang kita masukkan ke dalam definisi hidup. Definisi hidup itu adalah sesuatu yang memiliki nyawa misalnya. Berarti HP nggak memiliki nyawa. Dia itu HP hanya aktif karena memiliki kekuasaan. Oke, kita lanjut ya. Ini yang terakhir. Insya Allah kalau taksim ini, kalau taksim tadi kalian paham. Oh iya, saya lupa menyampaikan. Tadi kan taksimnya ada 3 itu, yaitu fil dini faqat, fil kharij faqat, sama fil dini wal kharij. Karena di mantik itu yang dipakai adalah imkan akal, yang dimana kemungkinan akal itu tidak mungkin bertolak belakang dengan aslinya, kan kayak gitu kemungkinan akal. Sehingga akhirnya di mantik itu, taksim itu yang dipakai adalah lazim yang ada zihnnya. Berarti apa yang dipakai, yaitu imma fi dzihni faqat, imma fi dzihni wal kharij. Yang kharij pakai enggak? Karena ada kemungkinan berbeda di dalam zihin. Gitu, ada kemungkinan berbeda. Oke, terus selanjutnya yang dinamakan dengan bi'tibaril yang selanjutnya kita membahas lazim bi'tibaril wuduh. Wuduh itu jelas ya maksudnya. Bi'tibaril wuduh wal khafa. Dari sisi dia jelas atau tidak jelasnya. Gitu. Ada 2. Ini juga taksim simple. Simple dalam artian karena yang akan kalian temukan di bacaan lanjutan kalian nanti taksimnya itu gak simple gitu aja. Ada 2. Imma dia itu lazim al-bayyin. Imma dia itu lazim al-bayyin. Imma dia itu lazim ghairil. Imma dia itu lazimnya bayyin, imma lazimnya itu ghairu bayyin. Apa itu bayyin, apa itu ghairu bayyin? Kelaziman yang terjadi sebelum kita bahas kalian masih ngeh ya makna lazim itu seperti apa ya? Nah, kelaziman yang terjadinya itu jelas. Sehingga makna jelas itu maksudnya apa? Sehingga dia tidak membutuhkan dalil untuk membuktikan kelazimannya. Ghairu bayyin itu apa? Nggak jelas. Nggak jelas dalam artian untuk kita membuktikan kelazimannya itu terjadi, dia itu membutuhkan dalil. Jelas? Lazim ini nanti ada 2. Di makna al-a'am sama di makna al-akhas. Ghairu bayyin ini sejatinya ghairu bayyin juga ada bima'na al-'am, ada bima'na al-akhas, tetapi karena ghairu bayyin memang dari awal nggak kita pakai, sehingga akhirnya ghairu bayyin ini kholis ghairu bayyin aja gitu. Karena dari awal memang nggak dipakai nanti ghairu bayyin. Ghairu bayyin ini nggak jelas kenapa? Karena dia membutuhkan dalil untuk kita mengakui atau untuk kita mendapatkan kelazimannya. Contohnya apa? Contohnya adalah
Yang contoh ghair bayin ya, sehingga kalian kalau mau mendapatkan kelazimannya itu membutuhkan dalil yang banyak. Kaluzum al-hudud, kaluzumil hudus lil alam. Apa maksudnya? Alam itu saat kita mengetahui dia itu taghayyur, maka melazimi hadis. Nah, itu kan kita masih nggak dapat di mana kelazimannya gitu. Sehingga akhirnya kita membutuhkan dalil yang banyak, sehingga kita menjelaskan keautentikan taghayyur itu seperti apa, sehingga akhirnya kita mendapati oh pantesan dia melazimi hudud alam ini. Jelas? Ini yang dinamakan dengan kelazimannya itu ghair bayin. Kenapa ghair bayin? Karena membutuhkan dalil untuk kita memahami kelazimannya. Terus selanjutnya ada lazim bayin. Dia nggak membutuhkan dalil untuk memahami kelazimannya. Tapi setidaknya dia membutuhkan tasawur malzum sama tasawur lazim. Terlepas. Ada yang bima'anal a'am. Sebelum itu kalian udah paham ya malzum itu apa, lazim itu apa? Malzum itu adalah sesuatu, lazim itu adalah sesuatu yang datang karena adanya malzum ini tadi. Seperti tadi misalnya kita mengatakan gagak, itu adalah malzum. Dia melazimi apa? Melazimi hitam. 4 itu adalah malzum, dia melazimi genap. Jelas ya? Itu adalah malzum dan luzum. Malzum dan lazim. Yang dimana laham, ini saya kasih ibarah bahasa Indonesianya agar kalian nanti saat baca bahasa Arabnya bisa ngeh. Yang dimana laham itu adalah ini fokuskan lagi bahwa ini adalah yang bayin. Kita nggak membutuhkan dalil untuk membuktikan kelazimannya. Berbeda dengan ini tadi. Saat dah disebut juga kaluzumil hudus lil alam. Kita udah mendefinisikan hudus itu apa yang dimaksud, alam itu apa yang dimaksud, dan masih juga kita membutuhkan dalil untuk mengatakan alam itu hudus. Itu yang dinamakan dengan ghair bayin. Sedangkan di sini cukup kita mentasawurkan malzumnya aja, atau cukup kita mentasawurkan lazimnya, kita langsung mendapatkan kelaziman antara ini dua, gitu, luzumnya. Jelas? Ini yang dinamakan dengan luzum bayin atau lazim bayin. Nah, bima'anal a'am itu apa? Bima'anal a'am itu adalah kita mendapati kelazimannya di saat kita udah, kelazimannya ini maksudnya luzumnya ya, di saat kita udah mentasawurkan malzum dan juga kita udah mentasawurkan lazim. Baru kita dapat, oh jelas kalau ini adalah malzumnya dan ini adalah lazimnya, maka jelas ini menjadi ada kelaziman dia di antara ini dua. Itu namanya bima'anal a'am. Sebelum saya kasih contoh, ada yang kurang jelas nggak? Tasawur apa ya? Kita bakal dapat lazimnya. Kita bakal dapat lazimnya. Cukup kita mentasawurkan malzum, oke, dan juga kita mentasawurkan lazim, jelas. Sehingga akhirnya kita mendapati keluzuman antara lazim dan malzumnya ini. Jelas? Berarti bisa dikatakan yang bayin itu daruri, yang baru bayin ada. Iya, yang ghair bayin itu nadhari dan memang butuhkan banyak dalil ya. Sedangkan bayin ini juga sih membutuhkan banyak dalil. Dalil apa? Maksudnya tasawur si malzumnya. Jadi dia mau mendapatkan kelazimannya ya dia harus mentasawurkan malzum dulu. Karena kalau dia nggak tahu malzumnya apa, maksudnya disebut tadi saya lihat gagak, dia nggak tahu gagak itu apa, ya dia selamanya nggak bakal tahu kelaziman hitam itu nggak bakal datang ke dia, jelas. Tetapi kalau dia tahu gagak itu apa, langsung dia dapat kelazimannya yaitu hitam, kayak gitu. Itu contoh ya. Oke, bima'anal a'am, berarti dia harus mentasawurkan malzumnya dulu dan harus mentasawurkan lazimnya dulu, baru dia mendapatkan ke ininya, ke apa? Keterikatannya. Contohnya tadi adalah kaluzum kaluzum sawat lil buruk. Jadi untuk kalian mendapatkan kelaziman antara gagak dan hitam, kalian harus mengetahui gagak itu apa dan kalian harus mengetahui hitam itu apa. Karena kalau kalian nggak tahu hitam itu apa, selamanya kalian nggak mendapati makna lazim dari gagak. Itu yang dinamakan dengan luzum bayin. Bayin maksudnya cukup disebut lazim malzum aja langsung datang luzumnya itu. Luzum bayin tapi bima'anal a'am. Karena dia masih membutuhkan dua tasawur.
yaitu membutuhkan tasawur malzum dan membutuhkan tasawur lazim. Bedanya dengan akhos apa? Dengan akhos nanti hanya membutuhkan tasawur malzum aja, langsung auto kita dapat tasawur lazim dan kita dapat tasawur keluzuman antara lazim dan malzum. Makanya biasa tadi yang gaga apa kalau zumil sawat lil urab itu bisa jadi contoh yang ini. Atau contoh yang sering disebutkan di ma'na la'am itu adalah ka luzumi mughayaratul insan bil faras. Mughayarah tahu kalian ya? Mughayarah itu maksudnya tagoyur. Tagoyur itu apa? Berbeda. Beda antara tagoyara sama tagoyaro. Itu beda. Tagoyaro itu kan maksudnya tagoyur. Tagoyur itu apa? Tagoyur itu adalah tabayun. Tabayun itu berbeda. Gitu. Tapi kalau misalnya tagoyaro itu artinya berubah. Walaupun sejatinya itu masih sama-sama kata-kata goyir. Goyir itu apa? Goyir itu kan yang bukan. Jadi kalau dikatakan berubah, perubahan itu menunjukkan sesuatu yang bukan sesuatu yang sebelumnya. Begitu juga berbeda itu adalah menunjukkan sesuatu yang bukan sesuatu yang lainnya. Tuh. Dia beda ini aja, beda apa? Beda penambahan hurufnya. Contohnya apa? Kaluzumi mughayaratil insan lil faras. Jadi kelaziman yang terjadi bahwasanya insan itu pasti berbeda dengan faros. Jadi saat disebut faros, kalian mendapati tasawur faros dan juga kalian mengetahui tasawur insan, langsung kelaziman datang kepada kalian bahwasanya insan itu berbeda dengan faros. Itu yang dinamakan dengan kaluzumi mughayaratil insan lil faros. Berarti misalnya dikatakan, wah aku tadi ngelihat faros di sana, oh berarti kamu ngelihat sesuatu yang bukan insan. Itu kelaziman yang jatuh. Maka tadi waktu saya mencontohkan suatu lafaz itu memiliki makna lazimnya itu banyak banget. Jadi saat saya memerintahkan si Anwar untuk ngambil gelas, oh berarti dia itu tidak boleh terbang. Terbang maksudnya terbang kepada selain mengambil gelas ya. Kalau terbangnya mengambil gelas ya berarti boleh. Maksud oh berarti dia nggak boleh ke syarok kayak gitu. Oh berarti dia nggak boleh ke asyir kayak gitu. Itu yang dinamakan dengan luzum bima'nal a'am. Maksudnya apa? Maksudnya untuk kalian mendapati kelaziman perbedaan antara manusia dan faros, kalian harus mentasawurkan apa itu faros dan apa itu manusia. Sehingga akhirnya saat dikatakan, oh tadi saya melihat faros, langsung kelaziman jatuh pada kalian, oh berarti dia melihat sesuatu yang bukan insan. Walaupun makanya nanti kenapa bima'nal a'am itu nggak bisa dipakai, karena kelaziman itu nggak mesti itu yang datang, kelaziman yang lain bisa datang. Jelas? Itu yang dinamakan dengan kenapa bima'nal a'am itu nggak bisa dipakai. Oke, yang terakhir adalah bima'nal akhos. Bima'nal akhos itu seperti contoh yang tadi fiddihni wal khorid. Apa itu? Yaitu dua dan genap. Walaupun kalian nggak tahu definisi genap itu apa, fokus ya. Walaupun kalian nggak tahu definisi genap itu apa, tapi saat disebut dua, saya nggak tahu genap, saya nggak tahu angka genap. Tetapi saat disebut dua, langsung ada di akal kita bahwasanya dua itu adalah sesuatu yang bisa dipisah tanpa pecah dan sama rata. Saya nggak tahu bahwasanya itu definisi genap. Jelas? Gitu. Tapi dalam artian pemahaman itu langsung masuk ke kita. Tiga, oh berarti ini adalah gini. Walaupun saya nggak tahu itu definisi farad atau definisi daripada fardiyah, tetapi pemahaman dari definisi itu langsung melazimi masuk kepada kita. Itu yang dinamakan dengan luzum bima'nal akhos. Dalam artian cukup kita mentasawurkan malzumnya, maka si lazim langsung datang, dan juga keluzuman antara lazim dan malzum itu langsung datang.
Walaupun kita nggak mentasawurkan si lazimnya, tanpa membutuhkan tasawur lazim. Itu tadi contohnya adalah kaluzumil zaujiyah lil arba'ah, kaluzumil zaujiyah lil sittah gitu. Atau contoh yang agak lebih berat dikit untuk zihin yang udah mulai merenggang. Contoh yang agak lebih berat dikit di sini biasa dikatakan kaluzumi tahayyus lil jirim. Tahayyus itu apa? Jirim itu apa? Itu kan berat banget contohnya. Maka saya nggak paparin contoh itu. Maksudnya ke akhos. Dia itu maksudnya ke akhos. Oh, mas Bagi kita. bagi kalian maksudnya apa? Iya benar. Tapi setidaknya enggak. Dalam artian saat kalian telah mengetahui jirim, terlepas kalian tahu tahayyus itu apa, setidaknya kalian langsung mengetahui bahwasanya itu membutuhkan ruang. Jirim itu apa? Jirim itu sesuatu bentuk, apapun bentuknya. Ini dinamakan jirim karena dia berbentuk. Ini dinamakan jirim. Gitu. Enggak dikatakan jisim, lebih am dari jisim. Karena malaikat itu nggak ada jisimnya, tapi dia dikatakan jirim juga. Angin itu kan ada aslinya, tapi nggak nampak aja di kita. Nah, sehingga saat kita membayangkan sesuatu bentuk, gitu ya, sesuatu bentuk, jirim, kita langsung membayangkan bahwasanya dia membutuhkan ruang. Ruang itu bukan maksudnya ruangan kayak gini, enggak. Maksudnya dimanapun dia bertempat di alam semesta ini dia membutuhkan ruang. Misalnya sekarang ini adalah jirim. Saat saya taruh di sini, berarti dia menempati ruang ini, bukan ruang atas meja ya. Tapi dalam artian ini kan tadi kosong ruangnya atau haiznya ini kan kosong. Lalu saya kasih ini. Nah, berarti kekosongan ini diisi oleh jirim ini, gitu. Itu yang dinamakan dengan jirim ini membutuhkan tahayyuz, membutuhkan ruang. Itu yang dinamakan dengan dimutahayyiz, membutuhkan ruang. Lalu, bagaimana kalau misalnya dia di tengah-tengah ini? Ya udah, tadi ini kosong, kekosongan. Tapi tiba-tiba saya pindahkan ini sehingga akhirnya kekosongan ini diisi oleh jirim ini. Itu yang dinamakan dengan tahayyuz. Dimanapun jirim itu terletak, maka dia pasti membutuhkan tahayyuz. Gitu. Jirim itu ya jin itu jirim. Dimanapun dia terletak, pasti dia itu ada di ruang ini. Jadi semua makhluk itu jirim. Gitu. Karena semua makhluk itu membutuhkan tempat. Itu nanti waktu kalian memahami, kalian jangan memahami tempat ini tempat kita duduk, bukan. Tempat ini yang dimaksud itu adalah haiz, gitu, ruang. Jadi semua makhluk itu membutuhkan ruang. Semua makhluk jirim tapi enggak jisim. Enggak jisim, benar. Semua makhluk itu jirim tapi enggak jisim. Apa katakan gimana kalau zumil Kalau zumi tahayyuz lil jirim. Jadi saat kalian tahu aja makna jirim itu apa, langsung kalian membayangkan, berarti jirim itu membutuhkan ruang. Karena nggak ada jirim yang tidak membutuhkan ruang. Kalian bisa ngebayangin jirim tapi dia nggak butuhkan ruang. Dimanapun itu dia pasti ada ruangnya. ruang isi tempat ya? Lebih umum dari tempat. Karena nanti kalau kita artikan tempat, kalian nanti mengartikan ya tempat kayak gini, kita tempat duduk gitu. Sehingga sekarang jin nggak tahu kita di mana, dia kita katakan nggak bertempat. Enggak, dia ada tempatnya, ada jirimnya dia itu. Ada jirimnya, ada haiznya. Nah nanti titik letak itulah yang dikatakan perbedaan antara makhluk sama khaliq. Karena haiz ini sendiri itu adalah ciptaan, sehingga sang pencipta nggak membutuhkan ciptaannya, sehingga sang pencipta itu nggak membutuhkan haiz. Yang membutuhkan haiz itu hanya ciptaannya. Jadi ngeri banget kan saat kita memahami konsep ini, kita mengatakan Allah itu di langit, Allah itu fil arsy itu padahal ciptaannya. Tapi bagaimana kita katakan Allah itu berada di dalam tempat ciptaan dia sendiri gitu. Wah, itu ngeri banget. Sehingga akhirnya yang dibahas di dalam awal-awal ilmu kalam yang muqaddimahnya adalah makulat, muqaddimahnya itu adalah umur ammah, itu apa? Kita membahas sifat-sifat makhluk dulu. Setelah kita clear membahas sifat makhluk, maka kita sepakat bahwasanya khaliq nggak seperti itu. Gitu. Dan tahayus itu merupakan salah satu sifatnya makhluk. Makhluk itu walau gimana pun dia membutuhkan ruang. Gitu. Dan juga yang lain apa? Dia membutuhkan waktu. Gitu. Makhluk itu nggak ada yang tidak membutuhkan waktu. Jadi itu kelemahan makhluk itu apa? Karena dia masih terikat sama ruang dan terikat sama waktu.
Itu jadi kalau kita mengatakan wah kholik itu membutuhkan jiram atau kholik itu di langit, kholik itu di ini, berarti kholik itu lemah. Kenapa? Karena membutuhkan ciptaannya dia sendiri, membutuhkan ruang. Enggak seperti itu. Maka konsep kenapa ilmu makulat itu dijadikan muqaddimahnya ilmu kalam, umur amal dijadikan muqaddimahnya ilmu kalam, mantik dijadikan muqaddimah ilmu kalam. Itu semata-mata kita untuk mencari hakikat makhluk itu apa. Oh ternyata makhluk itu butuh ini. Dan makulat itu 10-nya itu adalah unsur makhluk. Jadi makulat itu ada jauhar, ada arot itu ada 9. Ke 10-nya itu total itu adalah unsur makhluk. Maka makhluk itu pasti dia itu ada jauhar, terdiri dari jauhar. Makhluk itu pasti dia itu ada waktu, pasti dia itu ada makan, pasti dia itu ada infial, ada fi'il, atau ada mata, ada kaif dan seterusnya. Dan kholik tidak ada itu semuanya gitu. Karena kenapa? Karena semuanya itu adalah ciptaan kholik. Aneh banget kan kalau kita katakan semua itu ciptaan kholik, lalu kholik membutuhkan dia juga. Kalau misalnya kholik membutuhkan dia juga, sebelum itu diciptakan kholik ngapain? Itu kan gitu nanti jadi ya. Kita balik logikanya itu. Nah itu nanti pembahasan yang ada di dalam ilmu kalam. Oke, hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.